Hai, kembali lagi di Malam Misteri. Pada hari ini aku akan bahas cerita tentang pengalaman pribadi teman kami. Sebut saja namanya Laras. Cerita ini bermula pada saat Laras masih kecil di umur sekitar 6 tahunan. Ia masih tinggal di kota kelahirannya sebelum ia pindah rumah. Ia bercerita bahwa lokasi rumahnya berada di bagian pojok. Hal itu menyebabkan rumahnya memiliki halaman yang luas, bahkan hingga muat 2 pohon mangga. Nah, di sisi lain, daerah sekitar rumah Laras juga diapit oleh rumah-rumah lain. Dan di sela rumah-rumah tersebut terdapat sebuah gang kecil. Tepat di belakang rumahnya terdapat sebuah sungai kecil, dan bila terus lurus mengikuti arah gang, kita akan sampai di sebuah tambak ikan. Dan bila terus lurus lagi, kita akan bertemu dengan kuburan. Jadi, daerah tempat tinggal Laras ini terbilang cukup sangat sepi. Apalagi saat tetangganya itu di sebelah kanan sedang pergi keluar kota, sehingga rumah itu menyebabkan kosong. Dan ternyata di samping kiri rumah Laras terdapat sungai kecil milik tetangganya yang berada di sebelah kiri. Dengan keadaan di sekitar rumah yang bisa dibilang jarang dilalui orang, hal ini membuat keadaan daerah tersebut cukup rawan bagi seorang bocah. Oleh karena itu, Ibu Laras ini bilang agar tidak keluar pada saat waktu zuhur karena pamali. Laras adalah bocah yang aktif di kala itu, di mana dia sering main ke belakang rumah untuk mencari dedaunan dan bunga. Waktu itu, Laras main di belakang rumahnya seperti hari-hari biasa. Dia ditemani oleh tantenya, yang dimana tantenya disuruh buat nyiapin alat-alat untuk dibuat mainan, sedangkan Laras mencari bunga dan dedaunan. Dan akhirnya dia mencari sampai di rumah tetangganya yang kosong itu. Di posisi itu, baru mulai memetik, Laras dikagetkan dengan apa yang dia lihat. Tepat di atas pohon ada pocong dengan muka yang benar-benar sangat hitam. Melihat hal itu, Laras sontak lari dan berteriak. Sejak kejadian itu, Laras mengalami demam selama 3 hari. Dan kala itu, orang tuanya bercerita bahwa memang di rumah tersebut terdapat banyak makhluk gaib. Karena diketahui, sang pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan. Bahkan ada cerita pada saat Laras masih bayi, dia pernah diberi apel oleh tetangganya. Orang tuanya tidak menaruh rasa curiga atau apapun. Dan apel tersebut dihabiskan oleh Laras. Sejak saat itu, Laras mengalami kejadian aneh, di mana Laras yang masih bayi terus-menerus selalu menangis. Dengan posisi mata melotot yang gak wajar, dan mengalami kekuningan selama 1 minggu. Di titik ini, orang tuanya Laras membawa ke kiai. Menurut pengakuan kiai, Laras yang masih bayi diapit oleh 2 genderuwo. Diyakini apel yang dimakan adalah perantara atau syarat agar Laras bisa dibawa sebagai tumbal. Dan ternyata tetangganya sering memberi makanan ke anak-anak lain. Dan lebih anehnya lagi, tak peduli sekaya apapun mereka. Mereka gak berniat merenovasi rumah mereka. Bahkan rumah tersebut jarang dibersihkan dan terlihat sangat kotor. Sejak saat itu, keluarga Laras lebih berhati-hati dan tidak ngasal menerima pemberian dari orang lain. Nah, menurut beberapa teman Laras pada malam hari, mereka sering melihat ada sosok hitam yang sedang duduk di depan rumah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Barangkali kalian ada cerita pengalaman pribadi kalian bisa langsung komen di bawah. Kalian bisa langsung DM di sosmed kita. Terima kasih.